Dan kelima. Selama 20 bulan, KPU sebagai penyelenggara pemilu akan menjadi panitia hajatan pesta rakyat senilai 76 triliun rupiah. Pada pemilu 2024, masa kampanye dipangkas hanya 75 hari dari awalnya 7 bulan. Namun, alokasi anggaran justru naik 3 kali lipat. Apa alasannya? Berikut dialog Raisa Nadia dan Ketua KPU Hashim Asy'ari dalam siasat KPU pangkas anggaran. Tahapan pemilu 2024 sudah resmi dimulai sejak Selasa 14 Juni 2022 atau 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tahap pertama 14 Juni 2022, perencanaan program dan penyusunan peraturan pelaksanaan pemilu. Selanjutnya 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 merupakan masa pendaftaran dan verifikasi bagi peserta pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Lalu 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 merupakan masa pendaftaran bagi calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu masa kampanye berlangsung selama 75 hari, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dilanjutkan dengan masa tenang yang dilakukan selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Hingga tiba pada hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Lalu perhitungan suara dilakukan pada tanggal 14 dan juga 15 Februari 2024. Rekapitulasi penghitungan suara berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Untuk menggelar keseluruhan kontestasi politik tersebut, KPU pun meminta anggaran sebesar 76,6 triliun rupiah. Namun, angka tersebut tentu belum final, karena DPR dan juga Presiden meminta KPU untuk mengefisienkan anggaran. Segera kita temui Ketua KPU Hashim Asy'ari. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Wah, semakin sibuk nih ya, Pak. Tahapan pemilu sudah dimulai. Ya, begitulah kira-kira ya. Boleh kita bincang-bincang sambil jalan mungkin, Pak? Yuk. Oke. Salah satu yang menarik yang saya ingin tanyakan ini soal masa kampanye, Pak. Dari usulan awal 6 bulan, lalu pemerintah mengusulkan 90 hari, tapi ternyata yang ditetapkan adalah usulan Komisi 2 DPR, yaitu 75 hari. Ini apa, Pak, alasannya KPU akhirnya kok nurut gitu sama DPR? Durasi masa kampanye di pemilu 2024 kan muncul beberapa opsi ya. Iya. Dan kemudian akhirnya disepakati sekitar pada 75 hari itu untuk kampanyenya. Maka konsekuensinya di KPU untuk pencetakan atau produksi surat suara juga konsekuensinya 75 hari. Dan itu kemudian dalam perbicaraan KPU menyatakan setuju ya dengan beberapa prasyarat, misalkan dari penetapan DJT daftar calon tetap itu tidak ada lagi sengketa misalkan. Kalaupun ada sengketa, durasi penyelesaian sengketa juga dipercepat supaya proses produksi surat suara juga bisa memenuhi kerangka waktu yang diperlukan. Nah, dari segitu memang berat, Mbak. Tapi kan kemudian kita menyanggupi ketika ada jaminan dari pemerintah, dari Presiden, dari Mendagri bahwa lembaga-lembaga di pemerintahan akan menyiapkan itu, ada payung hukumnya. Kemudian ada dukungan teknis untuk itu. Baik. Nah, di sisi lain kalau kampanyenya makin pendek waktunya itu juga memperpendek masa kampanye ya. Itu kemudian proses-proses persaingannya di dalam kampanye juga makin pendek, sehingga kemudian konflik-konflik yang terjadi di dalamnya juga diperpendek, kira-kira begitu. Meminimalisir terjadi konflik ya, Pak. Betul. Tapi dengan 75 hari ini nih, Pak, apakah masyarakat cukup gitu waktunya untuk mengenal calon-calon yang memang akan berkontestasi dalam pemilu? Yang namanya kampanye itu kan basisnya dapil, daerah pemilihan. Jadi calon itu baru punya relevansi berkampanye atau punya makna berkampanye di dapilnya, tidak di daerah lain-lain. Memang yang daerah pemilihannya besar itu calon anggota DPD, karena dapilnya satu wilayah provinsi ya.
kemudian presiden seluruh wilayah Indonesia. Tapi kalau yang lain DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPRD pusat itu per dapil ya, ada yang satu kabupaten, ada yang beberapa kabupaten. Oke, baik Pak. Mungkin kita lanjutkan sambil duduk ya Pak. Oke. Oke. Presiden dan DPR kan meminta agar anggaran ini diefisienkan karena keuangan negara yang ketat, dan total anggaran yang diminta oleh KPU itu 76,6 triliun rupiah. Ada yang bisa dipangkas nggak Pak? Jadi di bagian awal dulu kan KPU pernah mengusulkan 86 ya triliun, dan kemudian setelah disisir kembali, direview sampai pada angka 76,6 triliun. Nah itu sebagian besar 80-an% itu digunakan untuk tahapan penyelenggaraan tahapan pemilu, termasuk untuk honor badan ad hoc, logistik, biaya operasional ya. Dan kemudian sisanya yang sekitar 12% itu digunakan untuk dukungan kepemiluan. Nah dari total 76,6 itu sekitar 34,4 triliun ya, atau sekitar 40-an% itu digunakan untuk membiayai honor badan ad hoc, biaya operasional badan ad hoc. Menjadi besar karena apa? Kita mengusulkan peningkatan atau kenaikan honor. Pemilu 2014 Mbak, itu kan terpisah ya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Mengerjakan dua pemilu ini, teman-teman badan ad hoc itu pemilu legislatif dapat honor sendiri 550. Kemudian untuk pemilu presiden dapat honor sendiri 550. Tapi 2019 ketika pemilu presiden dengan pemilu legislatif digabungkan atau diserentakkan, honornya tetap 550. Itu artinya kan dengan beban kerja yang lebih berat, dengan resiko yang lebih berat, dengan tekanan mental yang lebih berat, dengan honor yang sama, itu dalam pandangan kami juga tidak tepat ya, sehingga kemudian kami mengusulkan dari angka 550.000 itu dinaikkan kurang lebih ya 3 kali lipat menjadi 1.500.000 itu untuk KPPS-nya saja. Sementara di PPK PPS juga mengikuti. Yang berikutnya angka 76,6 triliun itu di dalamnya ada sekitar 4 triliun untuk APD, alat perlindungan diri dalam situasi Covid ya. Ini memang KPU yang mengusulkan, cuman kami juga mengusulkan anggaran yang di luar aspek elektoral seperti untuk penanganan Covid, itu postingnya lebih baik di kementerian yang mengurusi itu, Kementerian Kesehatan misalkan. Selain itu juga kita menganggarkan sekitar 14,4 triliun itu untuk keperluan bila terjadi pilpres putaran kedua. Kalau calonnya dua, katakanlah ya, dibagi dua kan pasti yang satu di atas 50%, yang satunya di bawah 40%. Tapi kalau calonnya tiga, nah ini kita nggak bisa mau prediksi nih. Apakah kemudian ada yang mencapai angka suara sah di atas 50% atau tidak. Kalau misalkan calonnya hanya dua nanti, dan potensi untuk pilpres putaran kedua kan kecil karena calonnya cuma dua, maka kemudian angka 14,4 triliun ya tidak kita gunakan. Maka dengan begitu misalkan ya angka 14,4 triliun nggak digunakan, kemudian APD tadi disediakan oleh pemerintah, berarti kan berkurang 4 triliun itu, berarti sudah berkurang 18,4 triliun dari angka 76,6. Nah dari situ kan bisa kita hitung penyusutannya atau katakanlah efisiensinya begitu ya. Baik, terakhir nih Pak Hashim, ada yang menarik menurut saya nih, Bapak sempat meminta jajaran penyelenggara pemilu untuk latihan senyum. Itu maksudnya bagaimana Pak? Ini Mbak, nah KPU ini ibaratnya front office-nya itu kantor terdepannya kan melayani partai politik, melayani pemilih. Jadi apapun informasi, apapun hal-hal yang perlu difasilitasi dan itu masih dalam ruang lingkup petugas dan wewenangnya KPU kan harus kita layani ya. Sejengkel-jengkelnya kita, secapek-capeknya kita ya harus kita layani dengan senyum ya. Saya ibaratkan katakanlah peserta pemilu meminta dokumen kepada KPU dan dokumen itu digunakan untuk menggugat KPU ya. Ya karena kita layanan ya kita sampaikan dokumen itu. Simbol yang paling kelihatan kan. Baik, terima kasih Pak Hashim atas waktunya. Semoga tahapan pemilu ini bisa berjalan sesuai jadwal, lancar, transparan, dan tentunya kita berharap bisa menghasilkan para wakil rakyat dan juga pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Hashim. Selama 20 bulan ke depan, tahapan pemilu akan terus berjalan. Pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta para pejabat. Maka sudah seharusnya kesuksesan hajatan besar itu ada di tangan kita semua.
dengan cara menggunakan hak pilih dan ikut mengawasi jalannya demokrasi. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Ade Suryananda, Dipo Andi Muharom, Herutri, iNews melaporkan.